Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Suci Prastianing Putri dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saat ini saya sedang melaksanakan tugas praktik pengalaman lapangan gelombang ketiga yang dilaksanakan oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Karena PPL ini masih dilaksanakan secara daring, jadi dari pihak kampus memutuskan untuk melaksanakan PPL di daerah masing-masing. UMKM Kaliza Wijaya, itulah tempat PPL yang saya pilih. Lokasi yang tidak jauh dari rumah saya, tepatnya di Jalan Brontoseno RT 1 RW 5, Desa Purwodadi, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. UMKM Kaliza Wijaya mulai dirintis sejak tahun 2016 yang diawali dengan berjualan online. Saat itu Ibu Endang hanya menerima pesanan berbagai macam kue dan catering saja. Karena waktu itu Ibu Endang Winarsih masih bekerja di tempat lain. Jadi usahanya dijadikan sampingan saja. Seiring berjalannya waktu, akhirnya pada tahun 2017, Ibu Endang dapat membuka usahanya sendiri dan keluar dari tempat kerja sebelumnya. Dengan mempunyai usaha sendiri, Ibu Endang tidak hanya menerima pesanan saja, namun juga menjual dan menitipkan ke warung-warung. Hingga sampai detik ini bertambah banyak tempat yang menjadi langganannya. Dan sekarang tidak lagi mengantarkan sendiri karena sudah punya sales yang siap mengambil serta mengantarkannya sendiri. Strategi marketing atau pemasaran adalah strategi utama yang harus orang punyai. Karena itu menjadi salah satu kunci dari jalannya usaha. Banyak orang akan berpikir keras untuk menentukan strategi marketing yang seperti apa yang akan digunakan untuk menyeimbangi pesaingnya. Strategi marketing yang sering dan terlihat oleh mata adalah promosi dengan menggunakan sosial media. Hal itu memang strategi yang sangat ampuh untuk memikat konsumen karena promosi di sosial media, orang akan lebih banyak mengenal produk kita dan konsumen akan penasaran dengan rasa, dan jika rasa dapat memikat hati konsumen akan menyebarluaskan produk kita. Kurangnya dalam penggunaan sosial media itu menjadikan kelemahan dalam usaha UMKM Kaliza Wijaya. Karena zaman sekarang ini banyak orang yang lebih mengutamakan teknologi. Strategi pemasaran merupakan suatu hal yang sangat penting dan berpengaruh terhadap suatu bisnis atau usaha. Maka tidak heran jika setiap perusahaan melakukan berbagai macam strategi pemasaran agar dapat meningkatkan volume penjualannya. Dan itu juga yang dilakukan oleh UMKM Kaliza Wijaya. Strategi yang digunakan tak lain adalah strategi pemasaran secara online serta offline. Pemasaran secara offline yaitu menitipkan produknya ke warung-warung terdekat hingga ke warung-warung yang lebih jauh dari tempat tinggalnya. Karena masa bertahannya roti manis hanya bertahan sekitar 1 minggu. Strategi pemasaran yang kedua adalah strategi pemasaran secara online. Strategi ini biasanya dilakukan dengan promosi melalui sosial media seperti WA, Instagram, dan Facebook. Meski kurangnya dalam hal pemasaran secara online, namun UMKM Kaliza Wijaya memiliki nilai plus dalam hal rasa dan kualitas. Ditambah lagi UMKM Kaliza Wijaya sudah menggunakan mesin pengembang. Berbeda dengan tempat lainnya,
ketika pengembangan masih menggunakan cara manual, tidak menggunakan mesin seperti di UMKM Kaliza Wijaya. Dan Ibu Endang sudah mendaftarkan usahanya dan memiliki PIRT sehingga membuat beliau semakin mudah dalam penjualan offline-nya. Meskipun peranan teknologi ini tidak semaksimal mungkin, namun UMKM Kaliza Wijaya menggunakan strategi marketing pada umumnya. Namun peranan teknologi yang membantunya lebih berkembang dan dapat mendirikan tempat usaha sendiri. Dalam hal ini, peranan teknologi untuk membantu UMKM sangat baik. Dengan itu dapat menyebarluaskan produk Kaliza Wijaya untuk dikenal banyak orang. Setelah itu dilanjut dengan adanya bantuan dari mulut ke mulut yang mampu membuat UMKM semakin banyak peminatnya. Masalah yang selalu dihadapi kurang luasnya tempat yang digunakan untuk produksi, dikarenakan semakin meningkatnya pesanan mengakibatkan pemilik kekurangan tempat dan kurangnya alat, membuat Ibu Endang terkendala dalam membuat pesanan. Dengan terkendala-kendala yang dimiliki, membuat Ibu Endang sering terkendala waktu untuk membuat pesanan yang tidak bisa diselesaikan tepat waktu. Itu pun jika ada pesanan di hari yang sama ketika Ibu Endang membuat roti manis, karena roti manis dibuat di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, dan di hari Minggunya sales-salesnya akan datang untuk mengambilnya dan mengantar ke warung-warung sesuai rutenya. Zaman sekarang ini adalah zaman modern. Hampir semua hal bisa dilakukan dari rumah. Dari mulai membayar semua tagihan, baik berupa tagihan telepon, internet, TV berbayar, listrik, PAM, dan lain-lain. Cukup dengan menggunakan m-banking dan semua bisa dilakukan dengan cara online. Kita tidak dapat memungkiri pentingnya teknologi informasi dalam kehidupan kita. Teknologi informasi telah menjadi bagian yang sangat penting dalam setiap rencana bisnis. Hampir dari seluruh perusahaan baik skala besar maupun kecil menggunakan teknologi informasi sebagai salah satu aktivitas yang sangat dibutuhkan untuk memberikan peningkatan terhadap layanan bisnis yang mereka kelola. Teknologi informasi telah banyak digunakan untuk mendukung proses bisnis yang terjadi pada perusahaan, baik bidang ekonomi maupun perbankan. Dengan hadirnya aplikasi-aplikasi dan layanan e-business, e-commerce, e-banking, dan lain-lain, kebutuhan efisiensi waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku bisnis merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Penerapan teknologi informasi menyebabkan perubahan pada pola kebiasaan kerja, misalnya penerapan enterprise resource planning. Semakin canggihnya teknologi, membuat orang lebih mudah dalam mengandalkan teknologi. Jadi, ini menjadi sebuah peluang besar bagi para pembisnis. Tak jarang jika kita membuka sosial media akan banyak orang yang akan berjualan, berpromosi untuk menjadikan itu salah satu dari strategi bisnisnya. Apalagi dilihat dari manfaatnya, juga banyak, salah satunya adalah mempermudah kita dalam berkomunikasi dan mempermudah kita dalam mencari segala sumber informasi yang kita butuhkan. Dimanapun tempatnya, kita akan selalu bisa mengandalkan yang namanya teknologi. Bahkan sekarang ini tidak hanya anak muda saja yang menggandrungi teknologi, namun orang tua dan anak kecil sekalipun juga sudah banyak yang bisa menggunakannya, walau hanya digunakan untuk berkomunikasi saja. Itulah sedikit penjelasan dari
laporan praktik pengalaman lapangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.